Lo kalau masih nipu kawan-kawan gue yang sedang mencari kerja, kawan-kawan gue yang baru lulus, kawan-kawan gue yang sedang membutuhkan pekerjaan, gue bakal bongkar kebusukan lo di video ini. Ini semua fakta. Kawan-kawan gue yang sedang mencari kerja, kawan-kawan gue yang baru lulus, yang masih polos, malah lu tipu. Malah lu suruh bayar, padahal mereka sedang mencari kerja. Dengan modus-modus yang lu keluarin, dengan modus-modus yang lu selalu andelin, lu kadalin mereka, lu permainin mereka, lu peras uang mereka. Namun sayangnya, sepertinya langkah lu harus kelar sampai di sini. Karena gue bakal bedah, gue bakal share modus-modus yang sering lu lakuin agar kawan-kawan gue tidak menjadi korban-korban berikutnya. Di video ini gue bakal buat menjadi 3 segmen. Yang pertama, bagaimana kronologi penipuan tersebut bisa terjadi. Dan yang kedua, bagaimana cara menghindari penipuan-penipuan itu agar kita tidak masuk sama perangkapnya. Dan yang terakhir, langkah apa kalau misalkan kita udah nyemplung, kita udah ketipu sama modus-modus receh yang lo keluarin. Oke. Tahap yang pertama itu, bagaimana kronologi bisa ketipu oleh para oknum-oknum. Yang pertama nih, biasanya lu ketipu karena lu ngelamar kerja lewat mana aja. Contoh lewat WA, ngelamar kerja lewat WA, ngirim CV lewat WA. Sama orang-orang yang gak punya kredibilitas, yang gak punya kepercayaan. Orang-orang yang sebetulnya gak ada sangkut pautnya sama perusahaan tersebut. Dia biasanya ngaku sebagai orang dalam lah, admin lah, punya relasi lah. Padahal mah gak ada, padahal mah hoax. Lu disuruh ngirim CV lu lewat WA, kemudian dia review CV lu, dan kemudian lu dapat panggilan, lu suruh datang, biasanya ke ruko atau misalkan ke rumah seperti itu. Dan biasanya di situ lu akan diminta untuk psikotes. Nah, sesudah psikotes biasanya ada omongan gitu kan. Mbak misalkan, Mas gitu kan. Mas bisa lanjut ke proses selanjutnya misalkan. Tapi, nah ada tapinya nih. Tapi Mas harus membayar dulu administrasi. Misalkan katakanlah administrasi pertama, entah itu nominalnya 500, sejuta atau berapa gitu kan. Nah biasanya kalau untuk seorang fresh grade, untuk orang yang baru lulus, untuk orang yang baru nyemplung ke dunia kerja, itu langsung bayar-bayar aja tuh. Karena memang yang pertama pengen kerja gitu kan, yang kedua emang minim pengalaman gitu kan. Jadi langsung digas aja tuh lowongan-lowongan kerja seperti itu gitu kan. Dan kemudian lu bayar lah, bisa katakanlah 500.000 gitu kan. Setelah uang lu masuk nih 500.000 atau misalkan katakanlah berapa seperti itu, lu masuk lah, lanjut. Yang tadinya lu psikotes, misal lu lanjut nih ke proses selanjutnya yaitu interview misalkan. Sesudah proses interview, nah lu biasanya disuruh bayar lagi nih. Katakanlah bayar lagi yang kedua misalkan 1 juta. Nah yang tadinya 500 sekarang bayar lagi 1 juta gitu kan. Dengan iming-iming katanya harus bayar sekian agar bisa lanjut ke proses selanjutnya gitu kan. Lanjut lagi nih misalkan ke proses MCU, medical check up atau tes kesehatan lah. Biasanya seperti tes mata, buta warna, tinggi badan, kayak gitu, rongsen dan sebagainya. Di situ lu pasti diminta duit lagi dengan alasan yang beragam lah dari mereka. Entah itu nominalnya 1 juta, 2 juta atau bahkan berapa gitu kan. Karena lu sudah bayar 2 kali di awal tadi, otomatis lu bayar lagi. Karena apa? Karena lu ngerasa tanggung kalau misalkan lu gak bayar lagi. Lu udah mengikuti setengah dari proses yang lu lakuin ini. Nah di situ biasanya lu bayar lah itu kan. Karena ngerasa wah nanggung nih, kagok, dikit lagi gue gawe gitu kan. Bayarlah lu dengan nominal yang dia minta gitu kan. Nah sudah lu bayar lagi, biasanya nih itu gak ada kelanjutan. Dia dihubungin susah, di WA susah, bahkan mungkin centang 1.
Dan ditelepon juga gak bakal diangkat. Ya karena apa? Ya karena misi dia udah selesai. Tugas dia sudah selesai untuk nipu lu. Job desk dia udah selesai nih buat nipu lu. Jadi dia itu ya nyari lagi korban-korban baru. Jadi lu itu produknya. Produk dari si penipuan. Seperti itu. Sebetulnya banyak kronologi penipuan. Kita bicara dari lingkup kerja aja ya. Lingkup kerja itu banyak modus-modus penipuan. Ada yang tesnya mungkin di ruko ya, tapi di ruko juga enggak semuanya penipuan ya. Mungkin ada juga yang beneran ada gitu kan. Pokoknya kalian harus jago dalam cross check saat menerima panggilan kerja. Mungkin yang lebih sering itu kalian cuma melamar lewat WhatsApp atau mungkin cuma lewat DM Facebook lah, DM Instagram lah, email yang nggak punya kredibilitas yang jelas gitu kan. Biasanya kalau ngelamar lewat email itu kan ada kredibilitas perusahaan yang jelas gitu. Dia punya email khusus perusahaan. Nggak mungkin perusahaan gede, perusahaan besar itu cuma make email yang ujungnya Gmail biasanya. Biasanya kan kalau email perusahaan itu ujungnya ya nama perusahaan itu kan, domain atau apa gitu, nama ininya, nama IT-nya. Dan masih banyak modus-modus pekerjaan seperti itu. Terus ada lagi modus yang lewat teman biasanya. Jadi mungkin si teman lu ini dia punya kenalan, tapi dia masih ragu nih. Dia masih ragu kalau kira-kira nih orang bener nggak ya. Nah, dia masih ragu, dia takut ketipu. Dia ngajak lo. Jadi seenggaknya kalau misalkan dia ketipu, dia nggak sendirian gitu. Paham kan? Jadi temen lu ngajakin gawe ke orang ini, suruh bayar segini karena dia ragu, gua ngajak teman gua. Jadi kalau gua ketipu, gua nggak sendirian. Nah, ada lagi yang kayak gitu. Pokoknya langkah pertama adalah mencari kerja. Itu kan pasti melamar ya. Melamar dulu. Nah, di proses inilah kalian harus benar-benar selektif. Melamar itu harus melewati forum-forum yang jelas, lembaga-lembaga yang jelas, yayasan yang baik yang punya kredibilitas. Terus yang kedua, cara menghindari penipuan calo pekerja. Oke. Bicara untuk menghindari itu kalau misal kita udah tahu ciri-cirinya calo, ciri-cirinya penipuan, ciri-cirinya modus, kita pasti bisa untuk menghindarinya. Kita pasti bisa untuk tidak masuk ke perangkap mereka. Yang pertama, yang pasti, mulailah melamar kerja lewat job portal yang jelas. Job portal yang punya kredibilitas. Website perusahaan yang resmi. Yayasan yang jelas. Yang sudah punya nama baik. Contoh, kalau misal kalian mau mencari kerja lewat job portal, coba kalian lamar aja melalui Jobstreet gitu kan. Terus ada lagi aplikasi Glints gitu kan. Terus kita lulus gitu kan dan sebagainya. Gue nggak endorse, tapi gue pernah make job portal Jobstreet, gue pernah dapat panggilan dan itu real. Terus lewat Glints, gue juga sering dapat panggilan dan itu emang reals ya, nggak ada hoax di situ. Dan kalau misalkan kalian mau lewat websitenya perusahaan langsung, itu lebih bagus. Karena biasanya perusahaan-perusahaan besar itu pasti punya website untuk rekrutmen. Pasti punya web khusus untuk rekrutmen. Di situ biasanya ada klik karir. Dan di situ biasanya kalian bisa untuk melamar pekerjaan. Dan kalian juga bisa ke BKK sekolahan ataupun ke yayasan. BKK sekolahan ini biasanya sangat sering tembus untuk para pencari kerja yang baru lulus, baru fresh grade, karena biasanya BKK sekolahan itu bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Beberapa perusahaan meminta calon pencari kerja atau tenaga kerja ke sebuah sekolahan dan di situ biasanya pihak sekolahan atau BKK atau bursa kerja khusus menyediakan sumber daya manusia, yaitu kalian para pencari pekerja. Terus ada lagi yayasan. Kalau yayasan ini mungkin beda-beda ya sistemnya. Ada yang sistem member, ada yang sistem 1 kali tes 1 kali bayar dan sebagainya.
Banyak yayasan-yayasan yang sudah punya kredibilitas dan nama baik. Kalian tinggal browsing-browsing aja. Banyak yang sudah membagikan. Poinnya jangan males. Intinya gini, untuk menghindari penipuan pekerja itu kalian jangan mudah percaya. Jangan mudah langsung klop gitu sama orang baru. Jangan. Kecuali kalau memang ya dia datang dari institusi yang jelas, datang dari lembaga yang jelas gitu kan, kayak yang udah tadi gua sebutin tadi, misal BKK ataupun yayasan terpercaya gitu kan. Itu fan-fan aja gitu kan. Tapi kalau misalkan orang yang baru kenal tanpa sumber yang jelas, itu patut dipertanyakan sih. Terus misal lu udah ketipu nih, misal ini mah ya. Misal lu udah ketipu. Waduh, gua udah masuk 2 juta lagi, misal lu udah masuk 3 juta lah misalkan, katakanlah. Cara yang pertama apa? Misal lu udah tahu nih kalau lu ini sedang ketipu, lu ini sudah masuk ke perangkapnya si penipu gitu kan. Langkah apa nih sebaiknya yang lu lakuin? Yang pertama lu tanyain dulu ke orangnya, tanyain baik-baik. Entah itu Pak, Bu, atau Mas, Mbak, ini gimana ya proses saya ke depannya? Saya kan udah mengikuti seleksi A, B, C gitu kan. Dan saya juga udah bayar sekian gitu kan. Kalau memang misalkan dirasa dia sudah memberikan penjelasan yang baik, penjelasan yang jelas, penjelasan yang sesuai, ya mungkin ditunggu aja dulu. Tapi kalau misalkan dia selalu mengalihkan, dijanjiin tanggal 1 meleset, janjiin tanggal 2 meleset, dan seterusnya, ya mungkin lu cuma digocek tanpa masuk kerja gitu kan. Lu cuma diiming-imingi tanpa bisa masuk kerja gitu kan. Bahkan ada yang sudah 1 tahun 2 tahun seperti itu, masuk gawe mah kagak. Jadi cuma digocek doang lu, ntar tanggal sekian, ntar bulan sekian, pasti tagih, ya udah melenceng lagi gitu kan. Biasanya juga kalau misalkan lu emang udah ketipu, itu orangnya susah buat dihubungi. Di WA susah, di telepon susah, di chat susah, kadang cuma centang 1 gitu kan. Dan yang terakhir, kalau masih bisa berhubungan komunikasi dengan baik, kalau misalkan emang janjinya dia kagak ditepati, ya tidak salah juga kita meminta duit kita kembalikan lagi. Kita meminta kalau duit yang sudah masuk tolong dikembalikan lagi. Mungkin itu memang agak sulit ya. Jadi poin ketiga ini, langkah apa yang harus dilakukan jika udah ketipu memang sudah sulit sebetulnya cara mengatasinya. Yang pertama dan yang kedua yang harus kalian kuasai, yaitu cara menghindari penipu dan ciri-ciri penipu itu seperti apa. Jadi kalau 2 poin itu sudah tahu, mudah-mudahan lu tidak kena ketipu dalam mencari kerja. Karena di sini kita niat untuk mencari kerja, di sini kita niat untuk mencari nafkah, mencari rezeki. Dan semoga kawan-kawan selalu diberikan kesehatan dan lowongan pekerjaan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.